Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Hairunisa, NPM 23 2006, Prodi Manajemen Informatika, akan menjelaskan materi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda mengenal, yaitu biasa disebut dengan alamat IP atau alamat Media Access Control. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat maupun publik dalam menggunakan jaringan privat. Biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi, dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak bisa membatasi suatu akses. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Adapun jenis-jenis komputer. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer. Jaringan yang kedua ada LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya, sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Jaringan yang ketiga, CAN, Campus Area Network. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek, lab, email pembaruan kelas, dan sebagainya. Jaringan yang keempat ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang kelima ada WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang terbesar secara geografis. Yang keenam, Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh dunia. Yang ketujuh ada VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi menyediakan koneksi internet yang lebih aman. Berikutnya, kita akan menjelaskan dua jenis klasifikasi jenis komputer network berdasarkan transmisinya. Yang pertama ada broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lain. File dari alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju kepada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. Yang kedua ada point-to-point. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin, sehingga seringkali melewati banyak route yang kemungkinan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma route sangat memegang peran penting pada jaringan ini. Selanjutnya kita akan membahas topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer ada beberapa macam. Yang pertama, bus.
Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing server saling berhubungan. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ini tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga ada topologi star atau bintang. Topologi ini merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami yang sama. Dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi ini membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Yang keempat ada tree atau topologi pohon, merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai berbentuk akar pohon, yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan sama dengan topologi bus dan star, namun dengan menggunakan jaringan pohon ini mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang kelima ada topologi mesh. Mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Kelebihan dari topologi ini, komunikasi antar komputer yang lebih cepat. Kekurangannya, mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabelnya. Selanjutnya, ada beberapa macam perangkat yang sering kita gunakan. Yang pertama ada server. Server yang berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Yang kedua ada niche, Network Interface Card. Niche dapat disebut juga dengan LAN Card Expression Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga kabel. Jaringan kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Yang keempat ada hub dan switch, merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Yang kelima ada router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data dalamnya. Yang keenam ada bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Yang ketujuh ada modem, merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat komputer dengan penyediaan layanan internet atau disebut juga dengan internet service provider. Yang kedelapan ada repeater, yaitu suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasikan jaringan dan sinyal yang masuk. Yang kesembilan ada wireless dan wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan komputer. Manfaat-manfaat komputer jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama untuk berbagi dokumen. Yang kedua untuk menjaga dan memanajemenkan keamanan data. Yang ketiga mempermudah dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain. Yang keempat menyampaikan informasi cepat dengan bantuan jaringan komputer.
Yang kelima, membantu aktivitas manusia dan manfaat jaringan komputer, membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dampak negatifnya, biaya network untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka kita perlu mempersiapkan setiap kebutuhannya melalui dengan software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Yang kedua, biaya manajemen dan maintenance-nya. Yang ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, ancaman keamanan jaringan atau network security. Keamanan suatu jaringan komputer sangat penting bagi suatu jaringan komputer, karena jika terjadi sesuatu, maka dapat dimanfaatkan serangan atau penyusupan ke dalam jaringan komputer. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan keamanan jaringan suatu jaringan sistem agar terciptanya layanan yang memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada pengguna layanan tersebut. Terutama pada saat LAN terhubung ke jaringan internet akan menjadi semakin penting. Pentingnya penelitian adalah untuk mengurangi ancaman yang berdampak negatif pada sistem keamanan informasi, sehingga mengurangi dampak kegagalan sistem informasi dan menimbulkan resiko yang mungkin timbul. Selain itu, analisis sistem keamanan jaringan dilakukan dengan menggunakan framework NIST, yaitu National Institute of Standard Technology, kerangka kerja yang dirancang untuk menghitung kualitatif berdasarkan analisis. Sistem keamanan, analisis resiko keamanan jaringan salah satu perusahaan perbankan berhasil dilakukan dengan menggunakan framework, dan ditemukan bahwa sistem keamanan jaringan yang telah berjalan selama ini terdapat seperti backdoor yang memiliki tingkat risiko rendah, phishing, sniffing, spoofing, dan rooking sedang, dan DOS memiliki tingkat risiko yang tinggi. Demikian penjelasan dari saya untuk materi komputer jaringan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.